Oke, dalam video kali ini saya akan coba menampilkan bagaimana penggunaan server dalam membuat kontur pada job pelaksanaan laboratorium pengukuran dan pemetaan tanah 2. Oke, sebelum menggunakan server, saya akan menjelaskan dulu job yang akan kita pakai pada server ini adalah job adalah job kontur sistem grid. Oke. Yang pertama, mahasiswa akan melakukan eh, pembidikan di lapangan membentuk grid-grid yang telah ditentukan. Ini kita sudah mempunyai grid-gridnya ya di lapangan. Kemudian dengan jaraknya eh, bisa 55, bisa 33. Maksudnya seperti ini. Misalnya ini jaraknya 3 meter gitu ya. Terus misal ini jaraknya 4 meter. Ini bebas ya. Ini 3 meter. Tergantung dari grid yang akan kita buat. Ini juga misalnya 4 meter. Ini misalnya 3 meter. Ini misalnya 2 meter. Misalnya ini juga 2 meter gitu ya. Nanti mahasiswa akan mendirikan water pass, boleh di area tengah-tengah di sini, boleh di mana saja. Misalnya di sini adalah water pass-nya yang akan mereka bidik ke segala arah ya, ke setiap titik-titik grid ini gitu ya. Nah, ini misalnya kita namakan di sini namanya misalnya titik A, B, C, D, E gitu ya. Ini misalnya ke sini namanya A, B, C, D. Kemudian ke sini sebelah ini kita namakan titik 1, kemudian titik 2, kemudian titik 3, dan terakhir kemudian titik 4 ya. Jadi penamaannya di sini misalnya ini adalah titik C3 karena di titik C garis 3. Yang di sini adalah titik B2 gitu ya. Yang di sini namanya titik A1 gitu ya. Ini B1 dan seterusnya. C1, D1 dan E1. Nah, nanti di lapangan mahasiswa akan membidik setiap titik grid-grid ini. Yang dibidik adalah rambu ukur dan mereka akan membaca benang atas, bawah, dan tengah. Ya, kemudian nanti setelah dapat elevasinya masing-masing di sini mereka akan membuat konturnya. Kalau secara manual saya sudah jelaskan di folder atau di playlist yang berjudul Teori Pengukuran dan Pemetaan Tanah 2. Nah, sekarang saya akan menggambarkan atau menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan survei untuk menggambar kontur dengan sistem seperti ini. Berarti kita sudah mempunyai koordinatnya. Ya, kita sudah mempunyai koordinatnya dari jarak-jarak yang di sini. Jadi kita sudah mempunyai X and Y. Misalnya A1. A1 berarti di sini XY-nya adalah 0, 0 gitu ya. Terus yang B1. B1 X-nya berapa? 4 ya. Ini 4 ya kan? Berarti X-nya 4, Y-nya kosong gitu ya. Dan seterusnya, misalnya B3. B3 misalnya di sini. Nah, berarti X-nya berapa? 4. Y-nya ke samping. Y-nya berapa di sini? Di sini. B3 ya. B3. B3 di sini. B3 berarti Y-nya adalah 4 tambah 3. 7. Dan seterusnya. Kita mempunyai koordinat ini. Ya. Kemudian saya stop share terlebih dahulu. Kita lanjut, kita akan membuka program servernya.
ya. Ini adalah servernya, kita buka terlebih dahulu. Ini hasil hitungan kita, ya. Kita klik di servernya. Oke. Ini sudah running. Oke. Kita oke saja. Kemudian kita cancel. Kemudian kita eh, new. Kemudian kita buka file. Kemudian kita arahkan ke new. Ini new ada dua macam. Pertama kita arahkan ke worksheet. Ya, ini ke worksheet-nya. Nah, sebelum ke server ini, sebelumnya kita juga sudah mempunyai datanya, ya, data dalam bentuk Excel. Nah, ini saya buka data dalam bentuk Excel yaitu kontur sistem grid. Yang tadi saya jelaskan bahwa kita sudah mempunyai koordinat X dan Y dan kita juga sudah menghitung elevasinya. Jadi kita sudah mempunyai X, Y, dan Z, di mana X itu adalah koordinatnya, titik-titik tadi, yang berdasarkan dari hitungan jarak. Z ini adalah elevasi. Nah, elevasi ini nanti ada perhitungannya dari bacaan middle, top, and bottom, dicari nilai HPC-nya. Nilai HPC kemudian itu adalah dari elevasi bacaan tengah, bacaan tengahnya ditambah elevasi pertama. Nah, ini adalah elevasinya, kemudian ini di copy ke sini, harusnya ini ya, ini datanya ini. Nah, kita pakai data yang ini saja. Nah, ini elevasinya sudah dapat. Kemudian ini adalah data yang dari Excel yang akan kita masukkan ke dalam program servernya. Caranya adalah ini kita copy angkanya saja dari Excel yang sudah kita cari, klik kanan, kemudian copy, terus kita masuk ke servernya tadi. Ini program server, terus kita paste, ya. Masukkan ke si servernya, kita paste, ya. Kemudian kita save as. Kita save as si worksheet ini, ya. Kita save as, caranya adalah ini kita pencet file, kemudian kita save as, ya. Kita save as dalam formatnya DAT ini data. Kita pilih tempatnya. Nah, saya masukkan di trial contour grid. Kita namakan filenya terserah. Misalnya kita namakan contour grid trial gitu ya, boleh. Terus kemudian kita save. Ini worksheet-nya ya. Tadi X, Y, Z-nya udah tahu fungsinya dari mana. Ini kita biarkan saja, kita oke. Kemudian oke. Nah, ini sudah tersimpan filenya. File Excel yang sudah kita cari ini X, Y, dan Z. Kemudian sini sudah tersimpan. Kemudian kita beralih ke file. Kemudian kita klik new. Ya, kita klik new. Sorry, harusnya new, kita klik langsung yang plot dokumen. Kalau tadi kan worksheet yang pertama, ini adalah kita klik plot dokumen. Sudah? Sini sudah hasil ke plot dokumen. Kemudian kita klik grid, ya. Terus kita cari grid data di pojok kanan atas, ya. Kita keluarkan. Nah, pilih server yang sudah disimpan sebelumnya ini ya. Tadi kita sudah simpan data dalam bentuk DAT atau DAT ini, kemudian kita klik, kemudian kita open datanya. Kemudian ini kita oke saja, oke. Ini dia running, proses runningnya, kontur. Kemudian kita oke kan, ya. Kemudian kita silang ininya, kita keluar, kita yes. Oke, terus kita simpan, ya. Kita simpan apa adanya saja dulu ya di sini ya. Grid data report oke RTF kita save saja. Kemudian kita lihat arahkan ke arah home. Kemudian kita pilih kontur untuk kita melihat hasilnya. Kita memilih kontur, kemudian pilih yang terakhir. Ini ya, pilih yang terakhir. Kemudian data yang terakhir tadi kita pilih, kemudian kita open.
Nah, ini adalah hasil kontur berdasarkan grid-grid tadi. Ya, ini adalah hasil kontur berdasarkan grid-grid tadi. Kemudian kalau misalnya kita mau merubah konturnya, ini bisa klik di daerah dalam, kemudian di konten ini kita rubah sini, ini bisa edit kontur label. Ya, ini di kontur ini kan ada tulisannya 50, ini bisa kita geser-geser ke mana yang mau kita pilih gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini di sini ada kontur yang tidak tertera tulisannya ya, tidak tertera ini konturnya berapa sih, tinggi tanahnya berapa sih, kan peta kontur itu adalah peta yang menunjukkan tinggi titik elevasi atau tinggi titik yang sama pada suatu daerah. Nah, ini atau satu wilayah ini kita centang di sini. Kemudian kita lihat di bagian bawah ini kita klik level. Di sini ada koordinat sistem, general, level, layer, dan info. Kita klik di bagian level. Nah, ini di sini ada minimum kontur. Kita memulainya berapa? Dari kontur berapa? Misalnya kita memulai dari kontur 40. Boleh saja, nggak apa-apa. Nanti dia berubah apa namanya, hasilnya. Nah, oke, ini kita klik dulu deh. Nah, misalnya tadi ya 40. Nah, ini sudah berubah jadi 40. Nah, ini juga maksimum kontur berapa, mau paling besar, yang paling tinggi maksimum konturnya berapa. Terus interval konturnya mau dibuat berapa, biasanya 0,25 ya. Terus udah gitu, nah ini 0,25 berubah konturnya. Nah, tadi saya bilang ada yang tidak kelihatan konturnya. Kita ke bawah, kita ke bagian minor kontur. Ini ada show labels. Nah, kita klik maka dia akan kelihatan angka-angka yang tidak terlihat dalam konturnya tersebut. Nah, di sini line properties, ini bisa diatur jenisnya, colornya apa, konturnya, terus garisnya mau seperti apa, misalnya mau diganti garisnya jadi titik-titik, boleh gitu ya. Biasanya kita pakainya sih yang solid aja, semuanya sama. Kemudian warnanya boleh ini diganti major contour untuk yang besar-besar, yang minor contour untuk yang eh, kecil-kecil seperti itu. Oke, ini label juga sama untuk mengatur ininya label-label yang ada di dalam di sini ya. Tadi saya ulang kalau misalnya kita mau ngerubah konturnya, misalnya bertumpuk tulisannya. Nah, ini diklik di dalam, klik ini, terus pencet kanan, klik edit contour label, ini bisa kita ubah-ubah tadi ya. Oke, sekarang ini sudah jadi konturnya. Sekarang kita akan memasukkan ini, si kontur ini, atau kita mengimport ke server. Caranya adalah klik file, kemudian kita pilih export, ya. Kemudian kita pilih export, terus save type-nya as AutoCAD ya. AutoCAD atau DXF ini udah tepat sekali. Terus kita tulis di sini adalah trial contour grid gitu ya. Kemudian kita save. Oke, ini apa adanya saja. Oke, ini sudah terekspor. Nah, kita keluar ke bagian file yang tadi sudah kita simpan. Ya, tadi namanya trial contour ini ya. Ini dia filenya. Ini dalam bentuk AutoCAD drawing ya, sudah tersave. Kemudian ini kita buka aja. Bisa nggak ya? Coba kita buka langsung. Masih loading. Nah, ini langsung kebuka dalam sistem AutoCAD. Ya, jadi itu sudah jadi konturnya langsung. Sudah bisa langsung kita import ke AutoCAD-nya langsung. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini nanti berdasarkan AutoCAD-nya masing-masing ya. Gimana ininya? Ya, oke. Sebentar. Ini agak sedikit error.
Oke, wait a moment please. Ini kenapa kursornya di jalan-jalan sendiri? Nah, ini maka sudah tertampil kontur dari sistem grid yang sudah kita buat sebelumnya ke dalam AutoCAD. Ini tinggal kita save biasa saja dan ini sudah jadi, tinggal dilengkapi eh, badan gambarnya atau label-label gambar yang di sekitarnya seperti itu. Serta gambar situasi yang di sekitar area yang akan kita lengkapi gambarnya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.